Are you ready for it? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari rangkaian istimewa peristiwa yang terjadi pada akhir masa penduduk Jepang di Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah perwakilan bangsa yang menjadi aktor di balik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya momen bersejarah ini tidak lepas dari peran para pahlawan lainnya seperti Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan BM Dia. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, tidak terkecuali pihak dari luar bangsa Indonesia, yaitu Jepang. Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, turut membantu proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Laksamana Maeda terjadi karena pada saat perumusan teks proklamasi, rumah milik Tadashi Maeda menjadi tempat berkumpulnya anggota PPKI, golongan muda, serta beberapa pemimpin pergerakan. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di ruang makan rumah dilaksanakan Tadashi Maeda. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyampaikan pemikirannya secara lisan, sedangkan Soekarno bertindak sebagai penulis konsep naskah proklamasi. Dari hasil pembicaraan ketiga tokoh nasional tersebut, disepakati dialog pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Nah, proses penyusunan naskah ini juga disaksikan golongan muda yang diwakili oleh Soekarni, Sudiro, dan BM Dia. Sementara dari pihak Jepang ada S. Miyoshi dan S. Nishijima. By the way, kamu pernah terpikir gak kira-kira kenapa ya Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya dipergunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi? Yap, selain karena alasan keamanan dan menghindari kecurigaan dari pihak Jepang yang kala itu sudah menyerah kalah kepada pasukan sekutu, rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta tetap aman. Alasan lainnya karena Laksamana Maeda bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia sehingga dengan sukarela menyediakan tempat untuk rapat perumusan teks proklamasi. Kamu tahu nggak teks proklamasi yang kita kenal sekarang awalnya berjudul Maklumat Kemerdekaan loh. Namun Iwaku Sumantri memberi saran bahwa teks tersebut diberi judul proklamasi saja. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, lalu Hatta dan Ahmad Subarjo yang berperan mendikte isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ternyata terdapat perbedaan antara naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Penasaran nggak kira-kira apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Yuk simak perbedaannya. Nah, sudah terlihat kan perbedaan dari teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Penulisan dari naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik tersebut sedikit berbeda dari konsep plat teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Beberapa perubahan dalam teks tersebut yaitu kata hal-hal pada paragraf kedua baris pertama diubah menjadi hal-hal. Kata saksama pada paragraf kedua baris kedua diubah menjadi tempo. Penulisan tanggal dan bulan Jakarta tanggal 17/85 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus kita semua pasti ikut serta merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya momen 17-an idealnya bukan hanya selebrasi perlombaan atau perayaan saja ya. Akan tetapi disertai dengan rasa syukur, saling menghormati dan menjaga keberagaman bangsa Indonesia.
Indonesia melalui berbagai macam cara seperti upacara bendera dan memegang teguh nilai keberagaman dan toleransi antar sesama. Nah, hal yang perlu kita ingat, mereka itu bukan hanya terbebas dari penjajah, tapi jika mereka ada rasa malas, mereka belajar, mereka berpendapat, dan mereka meraih impian. Proklamasi yang diperjuangkan tokoh-tokoh terdahulu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia harus dijaga dan diisi oleh hal-hal positif. Dengan menunjukkan prestasi di sekolah, berorganisasi, bergotong royong di masyarakat untuk mewujudkan bangsa yang berani dan pantang menyerah.